Halo sahabat pecinta Mutiara Sabda AMC dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa semoga saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam sukacita Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pinky Parera dalam edisi Mutiara Sabda Sabtu 14 Maret 2022. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17 tentang perintah supaya saling mengasihi. Ada dua kutipan yang menarik di sini, yaitu pada ayatnya yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan pada ayatnya yang ke-17 yaitu inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, yang merenungkan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara dan saudari sekalian, tentunya kita tahu hewan atau binatang. Nah, saudara dan saudari sekalian, tentunya kita semua tahu hewan atau binatang landak yang memiliki banyak duri di bagian tubuhnya. Duri ini bertujuan untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Maka dari itu, di saat bahaya atau ancaman datang, duri ini akan tegak dan melukai musuhnya. Tetapi duri yang tajam ini tidak selalu tegak. Ketika ia bertemu dengan pasangannya atau dengan kawan landak lainnya, duri-duri ini akan tidur atau tidak tegak lagi, sehingga tidak mengganggu kawanan lain. Dari kisah landak di atas, kita sebagai manusia sering berhadapan dengan landak-landak kehidupan. Terkadang ada sahabat, teman, saudara, ataupun keluarga kita, bahkan orang lain yang tidak kita kenal, yang sering kita jumpai seperti binatang landak, tajam-tajam. Artinya, kritikannya mungkin tajam, sikap hidupnya kepada kita tajam, perlakuannya atas perkataannya tajam, seperti suka menyalahkan, menghina, mencibir, menggosip, ataupun suka membanding-bandingkan yang mengarah pada hal-hal menyakitkan. Tentunya sampai ke perasaan juga. Orang-orang seperti ini pastinya akan membuat kita marah dan emosi. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengajak kita, umatnya, melalui firman-Nya untuk saya dan saudara saling mengasihi. Perintah ini ia berikan tidak semata-mata ia berikan begitu saja. Tetapi ia sendiri telah melakukannya terhadap murid-muridnya. Kasih yang memberi dan kasih yang berkerelaan. Menariknya lagi, kasih ini dilakukan oleh Yesus sendiri sebagai pemimpin, sebagai guru, dan sebagai Tuhan mereka. Pertanyaannya, mengapa Yesus mengajak kita untuk berbuat kasih dan mengasihi? Jawabannya demikian. Karena dengan saling mengasihi, kita sudah menunjukkan kepada semua orang bahwa kita adalah murid Yesus yang baik, yang dengan kerelaan hati berbuat kasih dan saling mengasihi terhadap sesama. Di saat kita mulai mengasihi sesama, tentunya tidaklah mudah ketika bertemu orang seperti landak tadi. Orang-orang yang tajam, yang suka mengkritik, menghina, bahkan mencibir dan memfitnah kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk selalu mengasihi mereka. Mengapa demikian? Mengapa orang-orang seperti itu harus kita kasihi? Mengapa kasih yang kita lakukan bukan kasih yang mudah saja? Tentu dengan orang yang ramah, baik hatinya, dan yang ada di hati kita, kita dengan mudah mengasihinya. Tetapi bagaimana dengan mereka yang sulit? Apakah kita mampu mengasihi?
Jawabannya sederhana, saudara-saudara. Tuhan Yesus saja mau membasuh kaki para muridnya. Apakah saudara dan saya juga mau melakukan hal yang sama? Mengapa demikian? Karena kadang kita lebih mudah menghakimi yang lain, mudah untuk melihat kesalahan yang lain. Padahal, siapa tahu kita juga punya duri-duri yang juga menyakiti sesama kita. Padahal siapa tahu kita juga punya duri-duri yang juga menyakiti sesama kita, keluarga, teman, dan sahabat. Dan kita juga butuh kasih dari mereka. Karena itu kita diajak untuk mengasihi yang lain. Mari bersama-sama kita melakukan tugas kita sebagai anak Allah, yaitu saling mengasihi. Karena tidak seorang pun di dunia ini yang sempurna, dan tidak ada seorang pun yang benar. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, jangan pikirkan apakah kasih yang kita berikan akan diterima atau tidak, atau diketahui oleh banyak orang. Jangan pikirkan itu, sebab kasih bukanlah tujuan. Kasih adalah jalan kehidupan kita. Tujuannya adalah bagaimana setiap kehidupan dan tingkah laku hidup kita memuliakan